Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5072, 5073, 5074. Beritahu Tianqi untuk merawat lukanya dengan baik dan jangan berpikir untuk membalas dendam, kata penguasa paviliun dengan enteng. Tapi, dengan karakter Tianqi, aku khawatir. Tetua Tong sedikit malu. Karakter Tianqi sangat arogan. Sekarang setelah dia menderita pukulan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Jika dia tidak mendengarkan, hapus saja gelar Tianjiao-nya. Dia bukan satu-satunya Tianjiao di paviliun Tianyuan kita. Penguasa paviliun mendengus dingin. Aku mengerti. Tetua Tong mengangguk berulang kali. Sementara itu di Istana Surah, wanita berjubah putih itu duduk tegak di kehampaan, dan di sekelilingnya, aura mengerikan terus menyebar. Kehampaan di sekitarnya, di bawah guncangan aura ini, benar-benar mulai menjadi ilusi. Tidak diketahui berapa lama, wanita berjubah putih itu perlahan membuka matanya. Boom, kehampaan di sekitarnya meledak seketika, dan tubuh wanita berjubah putih itu langsung jatuh ke tanah. Selamat, Nona, kamu telah mencapai kultivasi alam dispersi keabadian tingkat ke-8, dan vitalitas yang dikonsumsi telah diisi ulang. Seorang lelaki tua melangkah maju dan memberi selamat kepada wanita berjubah putih. Wanita berjubah putih itu menarik napas dalam-dalam, matanya berkilat gembira. Dia telah terjebak di alam dispersi keabadian tingkat ke-7 selama bertahun-tahun. Awalnya, dengan kekuatannya, dia bisa saja pergi ke alam surgawi tingkat ketiga. Namun, untuk menerobos alam dispersi keabadian tingkat ke-7, dia telah tinggal di Istana Surah. Namun selama bertahun-tahun, tidak ada terobosan. Namun, selama perjalanan ke reruntuhan ini, lelaki tua misterius itu secara langsung membuat alamnya melambung, yang membuatnya sangat bahagia. Namun setelah mengetahui bahwa lelaki tua misterius itu pembohong, wanita berjubah putih itu sedikit panik. Jika tidak ada vitalitas, apa gunanya alam yang lebih tinggi? Jadi setelah kembali, wanita berjubah putih itu hanya dapat mengandalkan sumber daya di Istana Surah untuk mengisi kembali vitalitasnya dengan putus asa, sementara kultivasinya yang melonjak turun dengan cepat. Jelas bahwa lelaki tua misterius itu menggunakan semacam sihir kuno, yang hanya membuat kultivasinya melambung untuk sementara. Setelah bekerja keras, wanita berjubah putih itu mengisi kembali vitalitasnya, dan akhirnya wilayahnya mencapai alam dispersi keabadian tingkat ke-8. Kali ini, setelah melihat Tianqi yang sombong, dia tidak perlu takut lagi. Penatua ketiga, aku ingat kamu baru saja mengatakan bahwa Dev juga datang ke alam surgawi tingkat kedua. Wanita berjubah putih itu bertanya kepada lelaki tua itu. Ya, Dev mengikuti Mo Qingyun dan sedang menuju ke keluargamu. Seharusnya paviliun Tianyuan memberi tekanan pada keluargamu. Keluargamu tidak punya pilihan selain memanggil kembali Mo Qingyun, tetapi Dev pergi bersama mereka. Haruskah kita menghentikan Dev? Bagaimanapun, dia memiliki 2 peti mati dari reruntuhan padanya, dan kita tidak tahu harta apa yang akan ada di peti mati itu. Kata lelaki tua itu. Wanita berjubah putih itu tidak berbicara, matanya sedikit memadat. Pasti ada harta karun di peti mati di reruntuhan, dan wanita berjubah putih itu juga sangat tergoda. Tetapi ketika dia memikirkan kekuatan Dev dan 2 patung prajurit itu, wanita berjubah putih itu sedikit takut. Tetua ketiga juga melihat bahwa wanita berjubah putih itu dalam dilema. Jadi dia berkata, Nona, mengapa kamu tidak mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang Dev terlebih dahulu? Tidak perlu, mari kita tunggu dan lihat. Wanita berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Tetua ketiga mengerutkan kening dan berkata, Nona, jika Dev pergi ke keluarga Mo, dia pasti akan ditemukan oleh orang-orang paviliun Tianyuan, dan paviliun Tianyuan tidak akan membiarkannya pergi. Jika itu terjadi, kemungkinan besar kedua peti mati itu akan jatuh ke tangan paviliun Tianyuan. Wanita berjubah putih itu terdiam, seolah menganalisis pro dan kontra. Nona, jangan pikirkan itu lagi. Kita tidak boleh membiarkan paviliun Tianyuan mendapatkan harta karun ini. Tetua ketiga membujuk. Wanita berjubah putih itu tiba-tiba berkata, Tetua ketiga, pernahkah kamu memikirkan mengapa Dev berani pergi ke keluargamu? Apakah dia tidak tahu hubungan antara keluargamu dan paviliun Tianyuan? Alasan mengapa dia berani pergi ke keluargamu adalah karena dia sama sekali tidak menganggap serius paviliun Tianyuan. Mengapa dia tidak menganggap serius paviliun Tianyuan? Serangkaian pertanyaan dari wanita berjubah putih itu mengejutkan tetua ketiga. Dia benar-benar tidak memikirkan hal-hal ini. Sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan wanita berjubah putih itu, tetua ketiga tampaknya memahami sesuatu. Nona, apakah Dev ini memiliki seseorang yang mendukungnya, jadi dia tidak takut pada paviliun Tianyuan?
Tetua ketiga bertanya. Seorang kultivator alam dispersi keabadian tingkat pertama mampu memasuki reruntuhan alam surgawi tingkat kedua dan bahkan melukai Tianqi. Bahkan lelaki tua misterius itu juga diketahui sebagai pembohong oleh Dev ini. Dengan semua perilaku ini, tidakkah menurutmu Dev ini tidak sederhana? Jika kita dengan gegabah memprovokasi dia dan menyinggung orang-orang yang seharusnya tidak tersinggung, istana Sura kita akan segera hancur. Wanita berjubah putih itu berkata dengan khawatir. Setelah mendengar ini, tetua ketiga sedikit mengernyit dan berkata, di alam surgawi tingkat kedua ini, kecuali istana Sura kita, siapa yang tidak takut pada paviliun Tianyuan? Bahkan Aula ke-8 kuil tidak berani memprovokasi paviliun Tianyuan. Pendukung apa yang akan dimiliki Dev ini? Ada langit di atas langit, dan ada orang di atas orang. Jangankan seluruh alam surgawi tingkat kedua ini juga cukup luas. Mungkin ada beberapa kekuatan yang tidak kita ketahui, kata wanita berjubah putih itu. Tetua ketiga terdiam, tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Penatua ketiga, beritahu semua orang bahwa jika paviliun Tianyuan berurusan dengan Dev, kita di Istana Sura dapat membantu Dev, dan mungkin kita bahkan dapat berteman dengannya. Jangan memprovokasi dia, dan jangan memata-matai kedua peti mati itu, tunggu dan lihat saja, kata wanita berjubah putih itu. Baiklah, aku mengerti. Tetua ketiga mengangguk. Sementara itu di kehampaan alam surgawi tingkat kedua. Dengan getaran kehampaan, sosok Dev dan Mo Qingyun perlahan muncul. Seharusnya ini sudah tidak jauh dari keluargamu. Mo Qingyun melihat kehampaan di depannya dan berkata, baiklah, ayo pergi. Dev mengangguk dan terbang maju bersama Mo Qingyun. Karena jaraknya tidak jauh, tidak perlu formasi teleportasi. Dia harus tahu bahwa penggunaan formasi teleportasi menghabiskan banyak sumber daya, dan itu bukan untuk penggunaan biasa. Namun, saat mereka berdua terbang, alis Dev langsung berkerut. Ada apa? Tanya Mo Qingyun. Dev tidak berbicara, tetapi perlahan mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan lembut ke arah kehampaan di depannya. Saat Dev melambaikan telapak tangannya, kehampaan di depannya bergejolak seperti riak air. Seseorang ingin mengacaukan kita, kehampaan ini palsu, kata Dev dengan wajah serius. Palsu. Mo Qingyun terkejut. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan membuat kehampaan palsu untuk menipu mereka. Tampaknya tempat ini seharusnya tidak terlalu dekat dengan keluarga Mo, dan sekarang dia tidak tahu di mana itu. Keluarlah, apa yang ingin kamu lakukan dengan menyelinap dan membuat kehampaan palsu? Dev berkata dengan dingin. Pada kehampaan, tidak buruk, kamu bisa melihatnya sekilas. Saat kehampaan perlahan menghilang, wajah dunia yang sebenarnya akhirnya terungkap. Terlihat seorang pria muda mengenakan jubah awan dan muncul dengan seringai di wajahnya. Di belakang pria muda itu, ada 4 pria berpakaian hitam. Kecuali mata mereka, keempat pria berpakaian hitam itu terbungkus kain hitam. Namun, di mata keempat orang ini, tidak ada warna atau emosi, seperti orang mati. Nona Mo, apakah Anda kenal orang ini? Dev bertanya pada Mo Qingyun. Mo Qingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dunia di alam surgawi tingkat kedua sangat luas, dan aku tidak mengenal banyak orang. Melihat bahwa Mo Qingyun tidak mengenal anak laki-laki di depannya, Dev bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu membuat kehampaan palsu untuk menipu kami? Aku Sangkun dari Istana Sura. Anak laki-laki itu berkata dengan dingin. Sangkun. Dev tertawa terbahak-bahak. Namamu, apakah karena kamu memiliki dendam dengan orang tuamu sehingga mereka memberi kamu nama ini? Dev hampir mati karena tertawa. Sebenarnya ada seseorang yang disebut dengan nama ini. Diam, namaku Sangkun, bukan Sangkun, kata Sangkun dengan marah. Aku tidak peduli namamu siapa, apa yang membuatmu menghentikan kami? Dev bertanya pada Sangkun. Kamu Dev, kan? Sangkun berkata sambil tersenyum dingin. Apakah kamu mengenalku? Dev terkejut, kurasa aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Tidak masalah jika kamu belum pernah melihatku, kamu hanya perlu menyerahkan 2 peti mati yang kamu dapatkan di reruntuhan. Kata Sangkun. Dev mendengar bahwa orang ini datang untuk mengambil peti mati itu. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu ingin aku memberikannya kepadamu? Dev mencibir. Tidakkah kamu memberiku muka? Tanyakan saja kepada orang-orang, siapa yang tidak mengenalku, Sangkun dari Istana Sura. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, maka aku tidak akan bersikap sopan. Mata Sangkun sedikit menyipit, dan dia berkata dengan niat membunuh. Jika aku membunuh orang ini, apakah Istana Sura akan menimbulkan masalah bagi keluarga Momu? Dev menatap Mo Qingyun dan bertanya. Mo Qingyun tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Karena kamu tidak tahu, maka kamu harus menjauh. Ketika orang ini mati, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Momu. Kata Dev. Hahaha, nak, kamu ingin membunuhku. Tidakkah kamu melihat kebajikan macam apa yang kamu miliki? Kamu hanya seorang kultivator di alam dispersi keabadian tingkat ketiga, dan kamu berani membunuhku. Aku akan berdiri diam, bahkan jika aku menjulurkan leherku agar kamu membunuhku, bisakah kamu membunuhku?
Sang Kun tertawa dan berkata, "Ajah." Sang Kun penuh dengan penghinaan, dan dia menjulurkan lehernya tepat di depan Dev. "Aku belum pernah melihat permintaan seperti itu dalam hidupku. Dalam hal ini, aku akan memenuhi keinginanmu." Setelah Dev selesai berbicara, pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangannya, dan kemudian dia mengayunkannya. Cahaya pedang menyala langsung, dan kepala Sang Kun langsung dipenggal oleh Dev tanpa ragu-ragu. Tuan muda, keempat pria berpakaian hitam itu semuanya terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Dev benar-benar berani mengambil tindakan dan membunuh Sang Kun secara langsung. "Kalian semua mendengarnya. Tuan muda kalianlah yang berinisiatif membiarkanku membunuhnya. Aku juga penolong yang baik. Untuk biaya bantuanku, aku tidak akan memintamu." Setelah Dev selesai berbicara, dia menarik Mo Qingyun untuk pergi, tetapi dihentikan oleh empat pria berpakaian hitam. Salah satu pria berpakaian hitam terkemuka berkata, "Kamu membunuh tuan muda kami, dan kamu masih ingin pergi. Apakah kamu ingin menemaninya juga?" Dev tersenyum tipis, dan semburan aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Aura ini langsung membuat keempat pria berpakaian hitam itu gemetar dalam hati mereka. Merasakan aura Dev, keempat pria berpakaian hitam itu tidak berani bergerak. Karena mereka tidak yakin bahwa mereka adalah lawan Dev. Melihat keempat orang itu tidak bergerak, Dev langsung menarik Mo Qingyun pergi. "Saudaraku, tuan muda itu terbunuh, apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja?" "Ya, jika kita kembali, bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada tuan istana?" Pria berpakaian hitam lainnya berkata dengan sedikit ketidakpuasan. "Diamlah, apa yang kamu tahu?" Pria berpakaian hitam terkemuka itu mengerutkan kening. Orang bernama Dev ini jelas tidak sederhana, dan kita berempat mungkin bukan lawannya. Kami berempat bersaudara tidak bisa mendapatkan banyak sumber daya di Istana Sura dalam setahun, jadi mengapa repot-repot mempertaruhkan nyawa kami? Ketika kami kembali, kami hanya perlu melapor kepada Nona tertua, dan masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Ingatlah di masa mendatang, laporkan jika ada sesuatu, selama dilaporkan, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Setelah mengatakan itu, pria berpakaian hitam terkemuka itu perlahan menghilang. Pada saat ini, Dev membawa Mo Qingyun ke keluarga Mo. Mo Qingyun bertanya dengan bingung, "Dev, mengapa kamu berani membunuh orang dari Istana Sura tadi?" "Mengapa aku tidak berani membunuh?" Dev tersenyum tipis, "Aku sama sekali tidak menganggap serius Istana Sura. Dia benar-benar ingin merampok barang-barangku. Tentu saja aku harus membunuhnya, dan itu adalah permintaannya sendiri. Jika aku tidak memenuhi permintaan seperti ini, bukankah aku terlalu bodoh?" Bersambung.